pemirsa, balik lagi bersama saya Andeu dalam program acara Sihat seputar informasi kesehatan yang membahas masalah penyakit-penyakit yang ada di kalangan masyarakat Tabalong, khususnya penyakit yang baik itu menular maupun tidak menular, dan pastinya akan dibahas oleh dokter-dokter yang handal dalam bidangnya. Nah, sebelum kita membahas masalah penyakit yang akan kita bincang-bincangkan kali ini, saya mau tanya sebelumnya, kira-kira pemirsa semua di rumah pernah nggak sih ngerasain kayak panas dingin gitu ketika sedang gugup, atau merasakan kayak kesedihan banget gitu sampai ngerasa sesak, atau bahkan nih para remaja yang galau-galau banget habis putus cinta itu biasanya kayak suka kurang nafsu makan atau kurang susah banget tidurnya gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan menurut pandangan dari segi kesehatan itu gejala-gejala penyakit apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas masalah itu bersama dokter siapa? Nah, bersama saya sudah ada Mbak Anissa Rezi, SPSI MSI, psikolog, gitu? Ya, Oke. Nah, beliau akan membahas masalah yang barusan saya ceritakan tadi. Nah, kira-kira itu bagian dari permasalahan apa nih, kalau misalkan dipandang dari sudut kesehatan? Oke. Kalau seperti tadi gejala-gejala yang Mbak Andeu sebutkan, di dalam psikologi itu disebutnya psikosomatis. Psikosomatis. Iya. Jadi psikosomatis itu adalah gejala fisik yang biasanya disebabkan oleh keadaan psikologi seseorang. Jadi misalnya ketika kita mau ujian nih, besok ujian terus rasanya mules atau tiba-tiba jadi ngeblank gitu pikirannya, atau ketika mau presentasi tiba-tiba jadi pengen ke belakang terus. Itu biasanya saya rasakan gitu ya. Iya, itu cukup sering terjadi pada orang. Itu biasanya kita sebut istilahnya psikosomatis. Psikosomatis. Betul. Oke, nah kalau misalkan nih itu bagian dari pemikiran atau yang mempengaruhi kondisi tubuh atau bagaimana itu? Oke, jadi penyebabnya biasanya karena yang pertama ada rasa cemas. Jadi kayak tadi ya, misalnya mau cemas ujian atau cemas presentasi, itu biasanya akan muncul gejala-gejala fisik itu. Lalu yang kedua bisa juga karena sedang ada konflik. Misalnya konflik dengan pasangan atau dengan orang tua atau dengan teman, terus kitanya kepikiran terus. Nah, itu lama-lama bisa juga mempengaruhi fisik kita. Yang ketiga bisa juga karena adanya stres. Stres? Betul. Jadi misalnya ada beban kerja, stres nih, aduh saya deadline-nya banyak gitu. Dikejar-kejar pula Atau bagi yang masih sekolah atau kuliah, tugasnya nih banyak banget. Nah, itu biasanya muncul juga bisa ke dalam simptom fisik seperti itu. Nah, kalau misalkan itu tadi dari segi fisik. Nah, setiap penyakit itu memiliki pengaruh nggak sih kalau misalkan dalam mentalnya dia gitu? Bisa juga ini jadi saling mempengaruhi. Misalnya orang yang sudah punya penyakit tekanan darah tinggi, terus dia mengalami cemas atau ada konflik atau sedang stres, itu nanti bisa juga jadi muncul gitu penyakit darah tingginya. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Atau sebaliknya, orang yang sebelumnya belum ada penyakit apa-apa, tetapi karena mengalami 3 situasi tersebut ya, jadi mulai muncul reaksi fisiknya, misalnya jadi asam lambungnya naik, terus misalnya jadi susah tidur dan akhirnya insomnia dan sebagainya. Begitu. Oh, jadi kalau misalkan itu kayak ini ya, kayak misalkan kalau kita mindset kita itu, kayaknya nanti kalau misalkan begadang terus nanti saya bisa kurang darah terus kayak gitu pemikirannya, itu bakalan bisa memicu jadi kurang darah betulan ya, Dok? Betul, jadi saling mempengaruhi. Kalau di psikologi kita menyebutnya pikiran, perasaan, dan fisik itu saling berpengaruh satu sama lain. Jadi kalau gampangnya ketika kita marah gitu ya, emosi kita marah, terus pikiran kita ya lagi sebel nih sama pasangan misalnya begitu ya. Nah, reaksi fisiknya yang muncul apa? Misalnya jantungnya jadi berdebar-debar, terus juga ototnya jadi tegang, biasanya mukanya jadi kemerahan dan sebagainya. Itu karena memang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah,
itu baru emosi marah. Kalau itu emosinya terjadi terus menerus, begitu juga ketika stresnya terjadi terus menerus, lama-kelamaan benar-benar muncul simptom fisiknya tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Oke, gitu. nah itu apa gejala-gejalanya bisa seperti itu ya? Iya. Nah, kalau misalkan ini kan dilihat anak kecil tuh bisa nggak sih apa ya kayak terkena sindrom ini? Oke, kalau anak-anak mengalami psikosomatis sebenarnya masih angkanya cukup kecil gitu ya. Tetapi tren belakangan ini sekarang sudah mulai muncul nih anak-anak karena tekanan di sekolah yang cukup tinggi gitu ya. Apalagi sekarang ada ujian nasional, ujian akhir, terus ada minimal angka untuk kenaikan dan sebagainya. Iya, dan itu bisa memicu stres gitu. Pernah saya ada klien dia karena stres dengan sekolahnya sampai dia kalau mau berangkat sekolah nih pusing gitu. Jadinya mau baru sampai pagar depan sekolah udah pusing atau sampai mual dan akhirnya nggak jadi masuk ke sekolah. Nah itu salah satu ciri psikosomatis seperti itu. Deh. Nah itu salah satu cirinya. Nah kita bakalan tanya-tanya lagi ciri yang lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.